Niluh Jelantik Senator DPD RI Provinsi Bali akhirnya dilaporkan oleh Advokat Dr. Togar Situmorang ke DPD RI Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Niluh Jelantik dilaporkan terkait postingannya di Instagram pribadi miliknya tentang pendapat Dr. Togar Situmorang mengenai pemberlakuan KTP Bali bagi pengemudi ojek online. Namun postingan tersebut dinilai sangat tidak bijak dan etis sebagai wakil rakyat oleh Excel Matthew Situmorang. Simak sebagai berikut. Agenda pada hari ini kami dari Kantor Hukum Dr. Togar Situmorang dalam hal ini melaporkan Ibu Niluh Jelantik atas dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan DPD RI nomor 2 tahun 2018. Jadi singkat cerita, Ibu Niluh Jelantik ini mengupload sebuah postingan di Instagram pribadinya yang menunjukkan di situ ada sebuah tajuk berita, di mana dalam tajuk berita tersebut ada statement dari Pak Togar sendiri yang beropini atau berpendapat secara hukum bahwa pemberlakuan KTP Bali dan KTP non Bali untuk driver online ini itu ada potensi untuk melanggar konstitusi. Jadi Pak Togar sendiri melihat bahwa adanya pemberlakuan atau pembatasan tersebut itu berpotensi untuk melanggar konstitusi. Nah, mungkin menurut saya Bu Niluh Jelantik ini kurang sepakat gitu atas pendapat dari Pak Togar. Nah, jadi Ibu Niluh Jelantik memposting hal itu, dan di caption Instagram yang diposting itu, menurut kami itu Bu Niluh Jelantik sangat tidak bijak dan sangat tidak etis sebagai seorang wakil rakyat. Karena apa? Karena terlihat sekali di caption tersebut Ibu Niluh Jelantik menggunakan bahasa tuh yang menurut kami itu sangat kampungan dan kurang elok. Jadi kalau bisa kita lihat di postingan tersebut, Bu Niluh Jelantik itu menyatakan bahwa Pak Togar itu kalau dalam bahasa Jakarta mungkin hanya kebanyakan bacot. Jadi tapi dalam bahasa Bali di Instagram itu di caption itu dalam bahasa Bali, cuman kalau pemahaman kami itu Pak Togar itu kebanyakan bicara, kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot dengan statement seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu menurut Bu Niluh Jelantik. Jadi atas hal tersebut, dan di komen jadi kan Instagram itu kan kalau kita lihat kolom komentar itu kan orang-orang kan bisa komentar situ. Nah, ketika kita lihat di kolom komentar itu banyak sekali yang bukan memperdebatkan aturan itu, malah lebih menunjukkan ujaran kebencian kepada Pak Togar gitu. Jadi dalam hal ini kami sangat keberatan, karena menurut kami seorang wakil rakyat itu mampu menyerap aspirasi masyarakat tanpa mendiskreditkan pendapat orang lain, tanpa mendiskreditkan pendapat dari kelompok lain. Jadi harusnya ketika Ibu Niluh Jelantik ini menjadi seorang wakil rakyat yang ditunjuk oleh rakyat, harusnya beliau itu lebih bijak dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, atas hal tersebutlah, karena di postingan tersebut itu menurut kami hanya pengungkapan sebuah ujaran kebencian terhadap Pak Togar, jadi kita laporkan hal tersebut kepada Badan Kehormatan DPD RI. Seperti itu. Tapi postingan ini masih ada nggak Bang? Atau dicek atau gimana Bang? Kalau terakhir saya cek itu masih ada. Jadi kalau terakhir kami cek itu masih ada, dan di kolom komentar pun masih banyak sekali bahasa-bahasa yang menurut saya itu kampungan gitu dan tidak elok lah. Karena apa? Karena nanti akan menimbulkan rasisme gitu. Yang kita tahu sendiri, Bali ini kan sebetulnya masih berada di wilayah Indonesia, dan sekarang banyak sekali pendatang yang juga bekerja di Bali. Nah, ketika ada warga masyarakat lokal di Bali yang menyerang secara pribadi kepada non Bali lah istilahnya ya, Pak Togar dalam hal ini kan adalah orang Batak kan. Nah, menurut kami itu akan menimbulkan nanti rasisme gitu loh. Itu yang kami sangat sayangkan, dan itu
bisa dicek di kolom komentar. Jadi di kolom komentar itu bahkan ada yang menyinggung masalah ras jadinya. Nah ini kan kita bicara masalah aturan untuk driver online sebetulnya, tapi kenapa dengan adanya postingan tersebut orang-orang tuh jadi hilang fokus malah ke rasisme, menurut kami seperti itu gitu. Berarti tapi sempat mendm Nilo Jelantik atau seperti apa tuh, atau Nilo Jelantik ada komunikasi sebelumnya? Kalau saya pribadi sejujurnya saya sudah menghubungi Bu Nilo Jelantik ya, di nomor yang tertera dalam, jadi di Instagram beliau itu kan ada nomor yang tertera di mana kita bisa menghubungi nomor tersebut untuk mungkin bisa konsultasi atau menyampaikan aspirasi. Nah, saya sudah menghubungi nomor tersebut gitu, dan bahkan dalam Instagram pribadi saya sudah menanggapi secara langsung atas tindakan yang dilakukan oleh Ibu Nilo Jelantik. Ini udah saya kirimkan link pribadi Instagram saya ke nomor WhatsApp, mungkin punya pribadi atau ya pada intinya punya Ibu Nilo lah gitu. Dan di sini sudah jelas saya ada chat ke Bu Nilo, tapi sampai dengan hari ini belum ada belum ada tanggapan itu, belum ada respon dari Bu Nilo. Itu aja sih. Jadi sempat komunikasi secara langsung maupun dari cara DM gitu ya, secara klarifikasi dari postingan apa gitu ya? Iya, kalau saya sih langsung saya hubungi nomor yang tertera. Alasannya apa? Karena alasannya ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau memang ada perdebatan masalah itu, ayo kita ngobrol secara hukum atau secara akademis apapun, ayo kita ngobrol untuk cari jalan keluar. Jadi itu yang mau saya sampaikan sebetulnya, makanya saya mencoba menghubungi beliau, begitu maksud saya. Dan sampai saat ini, sampai beberapa hari nggak ada tanggapan sama sekali kebaikan berarti itu. Kalau video tersebut itu video tanggapan itu udah saya upload itu 5 hari yang lalu dari hari ini ya, jadi mungkin sekitar tanggal 20. Sempat mention juga berarti ya? Saya sempat mention, saya sempat mengupload tanggapan dari atas apa yang Ibu Nilo Jelantik lakukan itu tanggal 20, tapi sampai dengan hari ini tanggal 25 itu belum ada komunikasi antara kami gitu. Oleh sebab itu ya sebagai masyarakat yang mempunyai hak juga, sebagai memang di peraturan DPD itu kita sebagai masyarakat ketika ada anggota DPD yang melanggar kode etik misalnya, itu kita bisa melaporkan. Jadi atas dasar itulah kami menggunakan hak kami sebagai warga negara. Ya, jadi pada hari ini tanggal 25 Februari 2025 itu kami sudah secara resmi melaporkan Ibu Nilo Jelantik atas dugaan pelanggaran kode etik yang sudah diterima oleh Sekjen DPD RI ya, yang diwakili oleh Bapak Gito Kusbono SEMSI, dengan jabatan beliau itu adalah Kepala Bagian Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI. Jadi sangat jelas di sini adalah pelapornya Pak Togar sendiri. Lalu laporan ini ya harapan kami ya segera ditindaklanjuti secara aturan dan hukum yang berlaku. Sebenarnya tuntutan apakah ada tuntutan bang dari laporan itu? Kalau tuntutan itu kita kembali ke, kalau tuntutan itu kan berarti harapan kita ya kan. Kalau tuntutan itu ya harapan kami dengan kita mengadukan hal ini menjadi contoh lah gitu untuk anggota DPD yang lain itu agar lebih bijak ke depannya. Nah, untuk sanksi kita harap ya dapat dipecat ya. Kalau kami itu dipecat ya. Harapan kami, cuman itu semua kita kembalikan lagi kepada mungkin Badan Kehormatan yang nanti akan memeriksa pengaduan kami. Sebagaimana kebijakan dari Badan Kehormatan, kita kembalikan lagi kepada Badan Kehormatan DPD. Mungkin ada langkah selanjutnya, mungkin ini ada batas waktunya atau gimana bang? Kalau laporan DPD ini bang? Kalau jangka waktu dari laporan ini setahu kami 14 hari untuk ditindaklanjuti. Cuma kami berharap lebih cepat kan lebih baik gitu ya, agar masalah ini tuh clear. Karena sampai dengan saat ini terakhir saya cek di Instagramnya Ibu Nilo itu masih ada postingan tersebut gitu.
ya itu sangat merugikan Pak Togar sendiri, karena hal-hal yang di luar konteks daripada postingan itu jadi diungkit di sana. Itu kan menurut kami ya tidak elok gitu loh. Jadi postingan itu dibuat hanya untuk mengungkapkan ujaran kebencian kepada Pak Togar jadinya. Itu maksud kami. Jadi ya sangat keberatan kami sebetulnya. Rasa geram itu mana tinggal Bang? Kami sih sebetulnya apa ya, kalau bisa kami bicara jujur, kami sebetulnya miris ya. Miris itu artinya gini, seorang yang tadi saya kembali lagi dengan ucapan saya, seorang wakil rakyat ditunjuk oleh rakyat harusnya itu berpihak kepada rakyat ya. Dan di dalam peraturan kode etik itu sendiri, anggota DPD itu wajib bersikap terbuka, wajib bersikap transparan terhadap semua pendapat atau aspirasi dari masyarakat tanpa mendiskreditkan pendapat orang tersebut atau kelompok tersebut. Jadi ucapan saya tadi itu memang sudah diatur di peraturan DPD. Jadi ketika ada tindakan seperti ini, menurut kami ini sudah pelanggaran gitu loh, karena sudah tertara jelas, sudah tertulis bahwa di peraturan DPD tersebut anggota DPD yaitu tidak boleh mendiskreditkan pendapat orang lain. Nah itu sudah jelas sekali, makanya kalau saya ulas balik apa yang dilakukan Bu Niluh ini tidak bijak sebagai politisi gitu loh, tidak bijak sekali gitu. Tidak ada pesan Bang terakhir Bang untuk dulu atau apa? Ya pada intinya gini, Ibu Niluh Jelantik ini secara pribadi itu adalah orang baik. Ibu Niluh Jelantik itu dari yang saya lihat di postingannya itu selalu beliau melihatkan bagaimana cara beliau bekerja mengayomi masyarakat, terus membantu masyarakat. Apalagi mungkin dalam 2 tahun terakhir memang Ibu Niluh Jelantik itu berperan di masyarakat. Namun dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Ibu Niluh Jelantik terhadap Bapak Dr. Togar Situmorang ini, ya kami juga sangat miris gitu Bu. Jadi Ibu seharusnya tidak seperti itu sebagai anggota DPD. Ibu seharusnya bisa bijak dalam menyerap aspirasi masyarakat gitu. Dan yang saya mau garis bawahi adalah gini. Kalau kita berbicara driver online, jadi kan dengan adanya postingan itu seolah-olah Bapak Dr. Togar Situmorang ini tidak berpihak kepada driver online gitu kan. Sebetulnya bukan di situ. Kalau kita ulas balik pada tahun 2016, ketika ada perdebatan yang masih kental antara driver pangkalan, karena pada saat itu kan driver online baru, ya kan, di 2016 di Bali ya khususnya ya, itu kan driver online baru masuk di Bali. Nah, ketika muncul perdebatan antara driver pangkalan dan driver online, ya, Pak Togar itu sangat membela sekali driver online. Karena apa? Pemikiran Pak Togar itu simple sebetulnya ya. Ketika ada pembatasan warga negara untuk mencari nafkah di daerah tertentu, itu kan berpotensi melanggar konstitusi. Jadi sebetulnya pemahaman Pak Togar sangat simpel dan memang dibuktikan sampai dengan hari ini. Memang pemahaman beliau itu seperti itu. Ketika kita warga negara, harusnya kita berhak dong untuk mencari nafkah di Pulau Jawa, mencari nafkah di Pulau Sumatera, mencari nafkah di Pulau Papua misalnya. Jadi ketika ada pembatasan itu menurut Pak Togar, menurut pemahaman hukum Pak Togar, itu ada potensi untuk melanggar konstitusi, karena juga di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar ya itu tertera jelas kok. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak gitu. Jadi acuan Pak Togar hanya sesimpel itu aja sebetulnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.